Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini Mimin akan bercerita tentang kekejaman seseorang pada masanya, yaitu Richard Ramirez. Masa kecil Richard Ramirez. Richard Ramirez yang mempunyai nama asli Ricardo Richard Leiva Munoz Ramirez ini lahir di El Paso, Texas, pada tanggal 29 Februari tahun 1960, dari pasangan Julian dan Mercedes Ramirez, anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya Julian, seorang warga negara Meksiko dan mantan polisi Ciudad Juarez yang kemudian menjadi buruh di kereta api Atchison, Topeka dan Santa Fe, adalah seorang pecandu alkohol yang mudah marah yang sering mengakibatkan kekerasan fisik terhadap istri dan anak-anaknya. Richard mulai merokok ganja dan minum alkohol pada usia 10 tahun. Sebagai seorang anak berusia 12 tahun, Richard atau Richie, begitu ia dikenal oleh keluarganya, sangat dipengaruhi oleh sepupunya yang lebih tua, Miguel Ramirez, atau sebutan akrabnya Mike, seorang veteran tempur baret hijau yang didekorasi sendiri, telah menjadi pembunuh berantai dan pemerkosa selama bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Mike sering menyombongkan kejahatan perangnya yang brutal, dan berbagi foto Polaroid dengan Richard yang menunjukkan wanita Vietnam yang telah dia perkosa, bunuh, dan potong-potong atau dipenggal kepalanya. Richard kemudian menyatakan saat di penjara bahwa dia terpesona, bukan jijik, oleh gambar dan cerita yang dibagikan Mike dengannya. Mike mengajari sepupu mudanya beberapa keterampilan militernya, seperti membunuh dengan sembunyi-sembunyi dan secara efektif bersembunyi di kegelapan, terutama di malam hari. Sekitar waktu ini, Richard mulai mencari pelarian dari sifat keras ayahnya dengan tidur di pemakaman lokal. Richard hadir pada tanggal 4 Mei tahun 1973, ketika Mike menembak mati istrinya, Jessie, di wajahnya dengan pistol selama pertengkaran rumah tangga. Seperti foto-foto grafis dan cerita kejahatan perang sepupunya di Vietnam, Richard kemudian berkomentar bahwa menyaksikan pembunuhan itu tidak traumatis baginya dalam pengertian tradisional, melainkan subjek daya tarik. Setelah penembakan itu, Richard menjadi cemberut dan menarik diri dari keluarga dan teman-temannya. Mike kemudian dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan Jessie dengan alasan kegilaan, dengan penembakan yang dikaitkan dengan gangguan stres pasca trauma dari dinasnya di Vietnam. Dia dikurung selama beberapa tahun di Rumah Sakit Jiwa Negara bagian Texas. Tak lama setelah penembakan, Richard pindah dengan kakak perempuannya, Ruth, dan suaminya, Roberto, seorang peeping Tom obsesif yang membawa Richard bersama dalam kegiatan malamnya. Mike dibebaskan dari Rumah Sakit Jiwa pada tahun 1977. Ia terkadang menemani Richard dan Roberto dalam perjalanan voyeuristik ini, memata-matai wanita di daerah terdekat tanpa sepengetahuan mereka, melalui jendela mereka. Ketika mencapai usia remaja, Richard mulai menggabungkan fantasi seksualnya yang berkembang dengan kekerasan grafis termasuk perbudakan paksa atau BDSM, pembunuhan, mutilasi, dan pemerkosaan. Saat masih sekolah, ia bekerja di Holiday Inn lokal dan menggunakan kunci sandinya untuk merampok pelanggan yang sedang tidur. Setidaknya pada satu kesempatan, Richard melecehkan 2 anak di lift di hotel. Tetapi dia tidak pernah dilaporkan atau dituntut atas tindakan ini. Pekerjaannya berakhir tiba-tiba setelah Richard berusaha memperkosa seorang wanita di kamar hotelnya dan tertangkap basah oleh suami korban. Meskipun suaminya memukuli Richard di tempat kejadian, tuntutan pidana dibatalkan ketika pasangan itu, yang tinggal di luar negara bagian, menolak untuk kembali ke Texas untuk bersaksi melawannya. Richard drop out dari Jefferson High School di kelas 9 pada tahun 1982. Pada usia 22, ia pindah ke dan menetap secara permanen di California. Sekitar waktu inilah Richard mulai menggunakan kokain, yang dengan cepat menjadi zat pilihannya, dan mulai melakukan pencurian dan perampokan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan kecanduannya. Dia tinggal secara nomaden antara San Francisco dan Los Angeles County selama waktu ini sebelum penahanannya. Dia dikenal sering melakukan perjalanan antara wilayah utara dan selatan California baik sebelum dan selama kejahatannya selama setahun. Daftar korban Richard Ramirez: Jenny Vinco, Maria Hernandez,
Dailyushi Okazaki, Sailian Veronica Yu, Vincent dan Maxine Zazara, Bill dan Lilian Doi, Mabel dan Florence Netilang, Carol Kyle dan putranya, Meriam Marilus, Whitney Bennett, Joyce Nelson, Sophie Dickman, Lela dan Maxon Kneiding, China Rong dan Songkit Hovanan, dan putranya, Chris dan Virginia Peterson, Sakina dan Elias Abowat, dan putranya, Peter dan Barbara Pan, James Romero Jr. dan keluarga, Bill Cairns dan Ines Erikson. Saking banyaknya korban Richard pun dijuluki penyusup lembah karena serangannya pertama kali dikelompokkan di lembah San Gabriel. Walk-in Killer, dan yang paling terkenal Night Stalker pembunuh berantai. Pada tanggal 10 April tahun 1984, Richard membunuh Mei Leng, seorang gadis Tionghoa Amerika berusia 9 tahun, di ruang bawah tanah gedung apartemennya di distrik Tenderloin, San Francisco. Leng bersama saudara laki-lakinya yang berusia 8 tahun dan dilaporkan mencari uang $1 yang hilang. Ketika Richard mendekati gadis itu dan menyuruhnya mengikutinya ke ruang bawah tanah untuk menemukannya. Begitu mereka berada di ruang bawah tanah, Richard memukul, mencekik, dan memperkosa Leng sebelum menikamnya sampai mati dengan pisau lipat, menggantung sebagian tubuhnya yang telanjang dari pipa dengan blusnya. Pembunuhan itu tidak terkait dengan Richard hingga 2009, ketika DNA-nya dicocokkan dengan sampel yang diperoleh di TKP. Pada tanggal 28 Juni tahun 1984, Jenny Vinkow yang berusia 79 tahun ditemukan dibunuh secara brutal di apartemennya di Glassell Park, Los Angeles. Dia telah ditikam berulang kali di kepala, leher, dan dada saat tidur di tempat tidurnya. Dan tenggorokannya digorok begitu dalam hingga dia hampir dipenggal. Sidik jari Richard ditemukan di layar mesh yang dia hapus untuk mendapatkan akses melalui jendela yang terbuka. Ini pembunuhan kedua Richard yang diketahui. Akan melanjutkan untuk membangun polanya membobol rumah, melakukan pembunuhan yang sangat kejam, dan sering merampok korbannya baik sebelum atau setelah membunuh mereka, yang terutama untuk mendukung kecanduan kokain dan membayar sewanya. Pada tanggal 17 Maret tahun 1985, Richard menyerang Maria Hernandez yang berusia 22 tahun di luar rumahnya di Rosemont, California, menembak wajahnya dengan pistol kaliber 22, setelah dia masuk ke garasinya. Dia selamat ketika peluru memantul dari kunci yang dia pegang di tangannya saat dia mengangkatnya untuk melindungi dirinya sendiri. Hernandez pura-pura mati sampai Richard meninggalkan tempat kejadian. Di dalam rumah, teman sekamarnya, Dailyushi Okazaki, 34 tahun, mendengar suara tembakan dan merunduk ke belakang meja ketika dia melihat Richard memasuki dapur. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang terjadi, dia menembak Okazaki sekali di dahi, membunuhnya seketika. Dalam waktu 1 jam setelah invasi rumah Rosemont, Richard menarik Sailian Veronica Yu yang berusia 30 tahun dari mobilnya di Monterey Park, menembaknya 2 kali dengan pistol kaliber 22, dan melarikan diri. Dia dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. 2 pembunuhan dan percobaan ketiga dalam 1 hari menarik liputan luas dari media berita, yang menjuluki penyerang, digambarkan sebagai berambut keriting dengan mata melotot dan lebar, gigi busuk, The Walk-in Killer, dan penyusup lembah. Pada tanggal 27 Maret tahun 1985, Richard memasuki sebuah rumah yang telah dibobolnya setahun sebelumnya di luar Whittier, California, sekitar pukul 2 pagi dan membunuh Vincent Charles Zazara yang sedang tidur, usia 64, dengan tembakan di kepalanya dari pistol kaliber 22. Istri Vincent, Maxine, usia 44, dibangunkan oleh tembakan, dan Richard memukulinya dan mengikat tangannya sambil menuntun untuk mengetahui di mana barang-barang berharganya berada. Sementara dia mengobrak-abrik ruangan, Maxine lolos dari ikatannya dan mengambil senapan dari bawah tempat tidur. Richard yang marah menembaknya 3 kali lalu mengambil pisau ukir besar dari dapur. Dia memutilasi tubuhnya dengan menusuknya beberapa kali, lalu mencopot matanya dengan pisau dan memasukkannya ke dalam kotak perhiasan, yang dia ambil ketika dia pergi, dan disimpan di apartemennya sebagai souvenir sampai penangkapannya. Otopsi menentukan bahwa mutilasi adalah postmortem,
Tubuh Vincent dan Maxine ditemukan oleh putra mereka, Peter. Richard meninggalkan jejak kaki dari sepasang sepatu kets Avia di hamparan bunga, yang difoto dan dilemparkan oleh polisi. Ini adalah satu-satunya bukti yang dimiliki polisi pada saat itu. Peluru yang ditemukan di tempat kejadian cocok dengan yang ditemukan pada serangan sebelumnya. Dan polisi menetapkan bahwa seorang pembunuh berantai sedang buron. Pada tanggal 14 Mei tahun 1985, Richard kembali ke Monterey Park dan memasuki rumah Bill Doi, yang berusia 66 tahun, dan istrinya yang cacat, Lillian, berusia 56 tahun mengejutkan Doi di kamar tidurnya. Richard menembak wajahnya dengan pistol semi-otomatis saat Doi mengambil pistolnya. Setelah memukuli pria yang terluka parah hingga pingsan, Richard memasuki kamar tidur Lillian, mengikatnya dengan borgol, lalu memperkosanya setelah dia menggeledah rumah untuk mencari barang-barang berharga. Bill Doi meninggal karena luka-lukanya saat berada di rumah sakit. Pada malam tanggal 29 Mei tahun 1985, Richard mengendarai mobil curiannya ke Monrovia, dan berhenti di rumah Mabel, yang berusia 83 tahun, dan saudara perempuannya yang cacat, Florence Netilang, usia 81. Temuan palu di dapur. Dia memukul dan mengikat Lang di kamar tidurnya. Lalu mengikat dan memukul bel sebelum menggunakan kabel listrik untuk menyetrum wanita itu. Setelah memperkosa Lang, dia menggunakan lipstik bel untuk menggambar simbol pentagram setan di pahanya serta di dinding kedua kamar tidur. Para wanita itu ditemukan 2 hari kemudian, dalam keadaan hidup tetapi koma dan terluka parah. Bel kemudian meninggal karena luka-lukanya. Keesokan harinya, Richard mengendarai mobil yang sama ke Burbank, dan menyelinap ke rumah Keirol Kyle, usia 42. Di bawah todongan senjata, dia mengikat Kyle dan putranya yang berusia 11 tahun dengan borgol, lalu menggeledah rumah. Dia melepaskan Kyle untuk mengarahkannya ke tempat barang-barang berharga. Dia kemudian memperkosanya berulang kali. Richard juga berulang kali memerintahkan dia untuk tidak melihat dia, mengatakan padanya pada satu titik bahwa dia akan memotong matanya. Dia melarikan diri dari tempat kejadian setelah mengambil anak itu dari lemari dan mengikat keduanya lagi dengan borgol. Pada malam tanggal 2 Juli tahun 1985, dia mengendarai mobil curian ke Arcadia, dan secara acak memilih rumah Mary Luz Cannon, usia 75, seorang nenek janda. Setelah diam-diam memasuki rumah Cannon, dia menemukannya tertidur di kamar tidurnya. Dia memukulnya hingga pingsan dengan lampu dan kemudian menikamnya sampai mati menggunakan pisau daging 10 inci dari dapurnya. Richard berulang kali menikam tubuh Cannon setelah dia sudah mati. Dia ditemukan tewas di tempat kejadian. Pada tanggal 5 Juli tahun 1985, Richard masuk ke sebuah rumah di Sierra Madre dan memukul Whitney Bennett yang berusia 16 tahun, dengan besi ban, saat dia tidur di kamar tidurnya. Setelah sia-sia mencari pisau di dapur, Richard mencoba mencekik gadis itu dengan kabel telepon. Dia menyatakan bahwa dia terkejut melihat percikan listrik memancar dari kabelnya. Dan ketika korbannya mulai bernapas, dia melarikan diri. Bennett selamat dari pemukulan biadab dan percobaan pencekikan. Meskipun 478 jahitan diperlukan untuk menutup luka di kulit kepalanya. Pada tanggal 7 Juli tahun 1985, Richard merampok rumah Joyce Lucille Nelson, usia 60, di Monterey Park. Menemukannya tertidur di sofa ruang tamunya. Dia memukulinya sampai mati dengan menginjak wajahnya berulang kali. Jejak sepatu dari sneaker Avia tertinggal di wajahnya. Setelah menjelajah 2 lingkungan lain, ia kembali ke Monterey Park dan memilih rumah Sophie Dickman, usia 63. Richard menyerang dan memborgol Dickman dengan todongan senjata, berusaha memperkosanya, dan mencuri perhiasannya. Ketika dia bersumpah kepadanya bahwa dia telah mengambil semua yang berharga, dia menyuruhnya untuk bersumpah pada setan. Pada tanggal 20 Juli tahun 1985, Richard membeli parang sebelum mengendarai Toyota curian ke Glendale, California. Dia memilih rumah Leila Kneiding, usia 66 tahun. Dan suaminya Maxon, usia 68 tahun. Dia menyerbu kamar tidur pasangan itu dan meretas mereka dengan parang.
lalu membunuh mereka dengan tembakan ke kepala dari pistol kaliber 22. Dia selanjutnya memutilasi tubuh mereka dengan parang sebelum merampok rumah dari barang-barang berharga. Setelah dengan cepat memagari barang-barang curian dari kediaman Kneiding, Richard berkendara ke Sun Valley. Sekitar pukul 4.15, dia mendobrak masuk ke rumah keluarga Hovanan. Dia menembak kepala China Rong Hovanan yang sedang tidur. Richard menembak dengan pistol kaliber 25. Setelah membunuhnya, kemudian berulang kali memperkosa dan memukuli Songkit Hovanan. Dia mengikat putra pasangan itu yang berusia 8 tahun. Sebelum menyeret Songkit di sekitar rumah untuk mengungkapkan lokasi barang berharga. Selama penyerangannya, dia menuntut agar dia bersumpah kepada setan bahwa dia tidak menyembunyikan uang darinya. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1985, Richard berkendara ke Northridge dan masuk ke rumah Chris dan Virginia Peterson. Dia merangkak ke kamar tidur, mengejutkan Virginia, yang berusia 27 tahun. Dan menembak wajahnya dengan pistol semi-otomatis kaliber 25. Dia kemudian menembak leher Chris dan berusaha melarikan diri. Chris melawan balik sambil menghindari 2 tembakan lagi selama perjuangan sebelum Richard berhasil melarikan diri. Lalu pasangan itu selamat. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1985, Richard mengendarai mobil curian ke Diamond Bar, California, dan memilih rumah Sakina Abowat, yang berusia 27 tahun, dan suaminya Elias Abowat, berusia 31 tahun. Beberapa saat setelah jam 2.30 pagi dia memasuki rumah dan pergi ke kamar tidur utama. Dia langsung membunuh Elias yang sedang tidur dengan tembakan ke kepala dari pistol kaliber 25. Dia memborgol dan memukuli Sakina sambil memaksanya mengungkapkan lokasi perhiasan keluarga, dan kemudian memperkosanya secara brutal. Dia berulang kali menuntut agar dia bersumpah pada setan bahwa dia tidak akan berteriak selama serangannya. Ketika putra pasangan berusia 3 tahun itu memasuki kamar tidur, Richard mengikat anak itu dan kemudian terus memperkosa Sakina. Setelah Richard meninggalkan rumah, Sakina melepaskan ikatan putranya. Richard yang mengikuti liputan media tentang kejahatannya, meninggalkan Los Angeles dan menuju ke San Francisco. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1985, ia memasuki rumah Peter dan Barbara Pan. Dia menembak Peter yang sedang tidur, yang berusia 66 tahun, di kuil dengan pistol kaliber 25, yang membunuhnya seketika. Dia kemudian memukul dan menyerang secara seksual Barbara, yang berusia 62 tahun, sebelum menembak kepalanya dan meninggalkannya untuk mati. Di TKP, Richard menggunakan lipstik untuk menggoreskan pentagram dan kalimat "Jack the Knife" di dinding kamar tidur. Richard kembali meninggalkan jejak sepatu di tempat kejadian yang ditemukan oleh detektif dan dicocokkan dengan sepasang sepatu Avia tertentu yang tidak umum pada saat itu. Detektif utama Frank Salerno dan Gil Carillo, yang berkontribusi menghubungi produsen Avia Shoes dan berhasil mendapatkan solnya. Setelah penemuan merek dan distribusi di seluruh Amerika Serikat, hanya 6 dari mereka yang ada dalam ukuran 11,5. Dengan 5 dari mereka dikirim ke lokasi di Arizona, dan 1 dikirim ke toko sepatu di Los Angeles. Terbukti bahwa sepasang ukuran dan jenisnya di negara bagian California. Sepatu itu milik Richard. Ketika ditemukan bahwa balistik dan bukti cetakan sepatu dari TKP Los Angeles cocok dengan TKP Pan, Wali Kota San Francisco saat itu Dianne Feinstein mengungkapkan informasi tersebut, termasuk kaliber senjata, dalam konferensi pers yang disiarkan televisi. Kebocoran ini membuat marah para detektif dalam kasus tersebut, karena mereka tahu pembunuhnya akan mengikuti liputan media, yang memberinya kesempatan untuk menghancurkan bukti forensik penting. Richard, yang memang telah menonton pers, menjatuhkan sepatu Keds Avia ukuran 11,5 di sisi jembatan Golden Gate malam itu. Dia tetap di daerah itu selama beberapa hari lagi sebelum kembali ke daerah Los Angeles. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1985, Richard melakukan perjalanan 76 mil selatan Los Angeles, dengan Toyota Oranye curian, ke Mission Viejo. Malam itu, ia tiba di rumah James Romero Jr., yang baru saja kembali dari liburan keluarga ke pantai Rosarito di Meksiko.
Putra Romero, James Romero III yang berusia 13 tahun, kebetulan terbangun dan mendengar langkah kaki Richard di luar rumah. Berpikir ada pencuri, James pergi untuk membangunkan orang tuanya, dan Richard melarikan diri dari tempat kejadian. James berlari keluar dan memperhatikan warna, merek, dan gaya mobil, serta sebagian nomor platnya. Romero menghubungi polisi dengan informasi ini. Setelah pertemuan ini, Richard masuk ke rumah Bill Cairns, yang berusia 30 tahun, dan tunangannya, Ines Erickson, berusia 29 tahun, melalui pintu belakang. Richard memasuki kamar tidur pasangan itu dan membangunkan Cairns ketika dia mengokang pistol kaliber 25 miliknya. Dia menembak Cairns 3 kali di kepala sebelum mengalihkan perhatiannya ke Erickson. Richard mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penguntit malam, dan memaksanya untuk bersumpah bahwa dia mencintai setan, saat dia memukulinya dengan tinjunya dan mengikatnya dengan dasi dari lemari. Setelah mencuri apa yang bisa dia temukan, Richard menyeret Erickson ke ruangan lain sebelum memperkosanya. Dia kemudian meminta uang tunai dan lebih banyak perhiasan. Dan Richard memberitahu Erickson untuk bersumpah pada setan. Sebelum meninggalkan rumah, Erickson kemudian bisa melepaskan ikatannya dan pergi ke rumah tetangga untuk meminta bantuan untuk tunangannya yang terluka parah. Ahli bedah mengeluarkan 2 dari 3 peluru dari kepalanya, dan dia selamat dari luka-lukanya. Identifikasi Richard Ramirez. Erickson memberikan deskripsi rinci tentang penyerang kepada penyelidik, dan polisi memperoleh jejak kaki Richard dari rumah Romero. Mobil curian itu ditemukan ditinggalkan pada tanggal 28 Agustus di Koreatown, Los Angeles, dan polisi memperoleh 1 sidik jari dari kaca spion meskipun Richard berupaya dengan hati-hati untuk membersihkan mobil dari sidik jarinya. Cetakan itu secara positif diidentifikasi sebagai milik Richard, yang digambarkan sebagai seorang gelandangan berusia 25 tahun dari Texas, dengan lembar rap panjang yang mencakup banyak penangkapan karena pelanggaran lalu lintas dan obat-obatan terlarang. Terduga korban tambahan Richard. Pada malam tanggal 27 Juni tahun 1985, Patty Elaine Higgins yang berusia 32 tahun dibunuh di rumahnya di Arcadia. Kejahatan itu tidak ditemukan sampai tanggal 2 Juli ketika dia tidak muncul untuk bekerja. Penyerangnya telah menyodominya, mencekiknya, dan menggorok lehernya. Binatang ini, maksud Mimin Richard. Richard didakwa dengan pembunuhan dan perampokan sehubungan dengan pembunuhan Higgins. Namun, tuduhan terhadapnya dalam kasus ini akhirnya dibatalkan karena kurangnya bukti fisik yang nyata yang menghubungkan pembunuhan Higgins dengan kejahatan Night Stalker. Mengingat bahwa Richard secara terbuka membual kepada narapidana lain tentang telah membunuh lebih dari 20 orang saat di penjara, dan fakta bahwa butuh 25 tahun untuk menghubungkannya dengan pemerkosaan dan pembunuhan Mei Long pada April tahun 1984 di San Francisco. Penangkapan Richard Ramirez pada tanggal 30 Agustus tahun 1985, Richard naik bus ke Tucson, Arizona, untuk mengunjungi saudaranya, tanpa disadari bahwa dia telah menjadi berita utama hampir setiap program berita surat kabar dan televisi utama di California. Setelah gagal bertemu saudaranya karena dia tidak ada di rumah, Richard kembali ke Los Angeles pada pagi hari tanggal 31 Agustus. Dia berjalan melewati petugas polisi yang sedang mengintai bus terminal dengan harapan menangkap si pembunuh jika dia mencoba melarikan diri dengan bus keluar dan masuk ke toko serba ada di East Los Angeles. Setelah melihat sekelompok wanita Hispanik tua dengan takut mengidentifikasi dia sebagai El Matador, yaitu pembunuh dalam bahasa Spanyol, Richard melihat wajahnya di halaman depan surat kabar La Opinion dengan judul yang memanggilnya Invasor Nocturno, dan melarikan diri dari toko dengan panik. Setelah berlari melintasi Santa Ana Freeway, ia mencoba membajak sebuah Ford Mustang yang tidak terkunci tetapi ditarik keluar oleh penduduk yang marah. Faustino Pinon. Marah dong. Mosok Mustang dibawa kabur. Hah. Polisi segera tiba di blok 3700 Hubbard dan menemukan bahwa Richard dipukuli habis-habisan, tidak bersenjata dan membawanya ke tahanan. Kerumunan bertambah menjadi beberapa ratus orang dan menjadi tidak terkendali menuju Richard.
dan petugas yang merespons tetap tinggal sementara petugas Jim Kaiser mengantar Richard ke kantor polisi Hollenbeck. Pemilihan juri untuk persidangan dimulai pada tanggal 22 Juli tahun 1988. Pada penampilan pengadilan pertamanya, Richard mengangkat tangan dengan gambar pentagram di atasnya dan berteriak, "Salam setan." Pada tanggal 3 Agustus tahun 1988, Los Angeles Times melaporkan bahwa beberapa pegawai penjara mendengar Richard berencana menembak jaksa dengan pistol, yang dimaksudkan untuk diselundupkan Richard ke ruang sidang. Akibatnya, detektor logam dipasang di luar, dan pencarian intensif dilakukan terhadap orang-orang yang masuk. Pada tanggal 14 Agustus sidang dihentikan karena salah satu juri, Phyllis Singletary, tidak hadir di ruang sidang. Kemudian pada hari itu, dia ditemukan tewas tertembak di apartemennya. Juri ketakutan, bertanya-tanya apakah Richard, entah bagaimana mengarahkan acara ini dari dalam sel penjaranya, dan apakah dia bisa menjangkau juri lain atau tidak. Namun, akhirnya diputuskan bahwa Richard tidak bertanggung jawab atas kematian Singletary, karena dia ditembak dan dibunuh oleh pacarnya, yang kemudian bunuh diri dengan senjata yang sama di sebuah hotel. Juri pengganti yang menggantikan Singletary terlalu takut untuk kembali ke rumahnya. Pada tanggal 20 September tahun 1989, Richard dihukum atas semua tuduhan, 13 tuduhan pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 serangan seksual, dan 14 perampokan. Selama fase hukuman persidangan pada tanggal 7 November tahun 1989, ia dijatuhi hukuman mati di kamar gas California. Dia menyatakan kepada wartawan setelah hukuman mati, "Masalah besar. Kematian selalu menyertai wilayah. Sampai jumpa di Disneyland." Persidangan menghabiskan biaya 1,8 juta dolar, yang pada saat itu menjadikannya yang paling mahal dalam sejarah California hingga dikalahkan oleh kasus pembunuhan O.J. Simpson pada tahun 1994. Pada tanggal 7 Agustus tahun 2006, putaran pertama banding negara bagian Richard berakhir tidak berhasil ketika Mahkamah Agung California menguatkan keyakinan dan hukuman matinya. Pada tanggal 7 September tahun 2006, Mahkamah Agung California menolak permintaannya untuk sidang ulang. Richard memiliki banding tambahan yang tertunda sampai saat kematiannya. Psikiater Michael Huston menggambarkan Richard sebagai psikopat buatan sebagai lawan dari psikopat lahir. Dia mengatakan bahwa gangguan kepribadian skizoid Richard berkontribusi pada ketidakpeduliannya terhadap penderitaan korbannya dan ketidakmampunya untuk diobati. Stone juga menyatakan bahwa Richard pingsan dan hampir mati beberapa kali sebelum dia berusia 6 tahun dan sebagai akibatnya, kemudian mengembangkan epilepsi lobus temporal, agresivitas, dan hiperseksualitas. Kematian Richard Ramirez. Richard meninggal karena komplikasi sekunder limfoma sel B di Rumah Sakit Umum Marin di Greenbrae, California, pada tanggal 7 Juni tahun 2013. Dia juga telah dipengaruhi oleh penyalahgunaan zat kronis dan hepatitis C kronis. Pada usia yang menginjak 53 tahun, dia telah divonis mati selama lebih dari 23 tahun. Dengan beberapa perkiraan, dia akan berusia awal 70-an sebelum eksekusi dilakukan, karena proses banding California yang panjang. Kisah cinta Richard Ramirez. Pada saat persidangan, Richard memiliki penggemar yang menulis surat kepadanya dan mengunjunginya. Mulai tahun 1985, Doreen Lioy menulis kepadanya hampir 75 surat selama penahanannya. Pada tahun 1988, Richard melamar Lioy. Dan pada tanggal 3 Oktober tahun 1996, mereka menikah di penjara negara bagian San Quentin, California. Selama bertahun-tahun sebelum kematian Richard, Lioy menyatakan bahwa dia akan bunuh diri ketika Richard dieksekusi. Namun, Lioy akhirnya meninggalkan Richard pada 2009 setelah DNA mengonfirmasi bahwa dia telah memperkosa dan membunuh Mei Leng yang berusia 9 tahun. Pada saat kematiannya pada tahun 2013, Richard bertunangan dengan Christine Lee, seorang penulis berusia 23 tahun. Nah guys, itulah rentetan kejahatan Richard Ramirez yang menggemparkan California saat tahun itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.